Saya dari dulu selalu tanya 3 pertanyaan ini. Apa? Gimana caranya supaya saya bisa dapat cash dalam jumlah besar dan cepat? Para millennials pada bertanya, oh kalau gitu saya nanya, saya pengen punya uang banyak, nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran aja rebahan. Bisa nggak tuh? Bisa aja, sangat betul. Tapi dengan lagi-lagi dengan adanya corona ini dan saham juga Iya. anjlok gila-gilaan. Nah itu gimana? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Oke. Belajar dari mana nih tentang semua hal ini, tentang marketing, tentang behavior, tentang creativity? Padahal kan kalau misalnya kita lihat salah satu hal juga dari Pak Bong sendiri kan pun juga kuliah, dan itu kan juga tidak selesai kuliahnya. Sedangkan kan banyak orang berpikir, waduh, gimana caranya bisa mengupgrade diri dan terus belajar sampai sekarang, justru malah membuktikan yang nggak lulus kuliah aja bisa sesukses ini daripada orang yang sebenarnya lulus kuliah dan nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya enak kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan kalau mau belajar harus ikut seminar yang mahal gitu ya. Zaman sekarang banyak opsinya. Kita bisa subscribe. Banyak kok, misalkan ada subscribe masterclass misalkan. Kita bisa belajar dari Bob Iger, ex-CEO Disney. Kita bisa belajar dari Howard Schultz, CEO-nya Starbucks. Itu tinggal subscribe, kita bisa belajar langsung sama dia gitu. Lihat di handphone kita doang gitu. Kalau zaman dulu kan kita masih ikut jauh-jauh gitu ya. Jauh-jauh betul. Nah jadi itu yang pertama, mungkin ya banyak baca buku, ikut training, seminar. Yang kedua, belajar dari itu semua adalah dengan, menurut saya ya, kalau orang tanya, common sense sebenarnya. Jadi kata common sense mungkin simple ya. Jadi ya udah Pak, saya juga udah merasa saya punya common sense, tapi kok saya nggak kreatif, saya nggak berhasil. Nah, tapi kadang-kadang common sense kita tuh masih di view-nya kita. Nah, jadi mereka subjektif gitu. Common sense ini harus dari helicopter view. Bagaimana kalau misalkan ini nggak menguntungkan saya pun sekalipun, tapi itu sebuah kebenaran, bisa nggak kita akuin itu gitu. Oke. Nah jadi kreativitas dan cara kita menyelesaikan masalah muncul ketika kita betul-betul mengandalkan common sense. Orang lain berpikirnya seperti apa sih? Kalau saya berpikir seperti apa sih? Kemudian kalau market dengan posisi seperti akan ngapain sih? Kompetitor saya kira-kira dalam jadi common sense-nya harus diputerin tuh. Common sense dari berbagai macam sisi, kompetitor, supplier saya akan berpikir seperti apa ya kalau misalkan saya tahan pembayaran. Vendor saya akan seperti apa ya gitu. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana bisa kreatif, bisa menyelesaikan masalah. Sebenarnya ask the right question, gitu. Jadi saya dari dulu selalu tanya 3 pertanyaan ini. Apa? Gimana caranya supaya saya bisa dapat cash dalam jumlah besar dan cepat? Cash, jumlah besar dan cepat. Dan cepat. Gitu. Nah kalau kita tanya pertanyaan yang salah, ya kita pasti akan dapat jawaban yang salah gitu. Nah kenapa kok saya tanya ini? Pertanyaan ini, belakangan ini, 6 bulan terakhir ini saya tanya ini terus. Ya karena kita lagi akan masuk dalam satu opportunity terbesar dalam 10 tahun terakhir. Dalam 12 tahun terakhir. Yaitu financial crisis. Harga saham semua akan terkoreksi. Banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya performance-nya bagus tapi under value. Di 2008 banyak saham yang kalau kita beli di 2013 itu naik 20-50 kali lipat. Nah jadi saat ini ya memang bagaimana caranya supaya kita bisa punya cash untuk supaya kita siapkan ketika momen itu terjadi. Iya. Jadi momen itu belum sedang terjadi nih sekarang. Masih akan lebih parah lagi nanti. Belum. Jadi kalau biasanya financial crisis itu dimulai ketika NPL atau non performing loan. Jadi orang-orang yang mulai gagal bayar hutang itu mulai tinggi. Sekarang belum. Jadi kebayang nggak sekarang ini baru awal-awal ya. Baru awal gitu. Nanti ketika sekarang nih mulai karena coronavirus itu mulai kena hit ke retail akhirnya nanti pasti nggak bisa bayar ke mall punya outstanding ke bank, nggak bisa bayar ke bank nanti nggak bisa bayar ke nasabah, NPL tinggi. Sekarang NPL masih 5%-an, kalau sudah tinggi itu nanti akan financial crisis, the real financial crisis. Jadi ya ketika kita tanya the right question, kita akan muncul, oh berarti harus bikin program. Ini saya ngomong di properti, bikin program bagaimana menjual propertinya lebih cepat. Ya kan? Supaya cash kan, kita cash flow itu penting sekarang. Betul. Oh, kita harus kerjasama dengan yang terbaik. Siapa itu yang terbaik? BCA. BCA lagi ulang tahun. Jadi ada bunga 4,63%. Kita kontak BCA, gimana caranya dapat lokasi booth yang terbaik.
Dan kita dikasih bootnya gratis sama BCA. Kemudian kita buat program yang bagus. Kita lagi ulang tahun yang ke-11. Kita bikin program 11 bucket list. Jadi kita kasih 11 furniture. Oke. Jadi ketika saya tanya bagaimana cash besar dan cepat, muncullah jawaban-jawaban seperti itu. Oke. Oh ya harus begini, harus kerjasama dengan terbaik, harus bikin program. Dan akhirnya barulah kita bisa jadi salah satu yang penjualan terbaik di BCA Expo. Oke, itu penting banget ya. Dan ini sebenarnya harus ini sebenarnya kalian tidak sadar bahwa yang dibagikan ini benar-benar satu formula yang sangat penting. Jadi apa yang kalian tanyakan dalam hidup kalian itu yang akan mengubah hidup kalian. The quality of your life it depends on the quality of your questions. Sama seperti kalau di Google, ya kamu ngetik apa ya keluarnya apa, ya kan? Jadi sama otak kita tuh jauh lebih powerful dari Google. Betul. Ya, jadi selalu ada jawaban. Tapi tergantung kamu nanyanya seperti apa. Iya. Okay? Dan nanyanya juga harus diulang-ulang. Setiap hari, setiap hari, satu hari saya bisa nanya itu berpuluh-puluh kali. Oh iya. Iya. Jadi bukan cuma sekali, jadi berpuluh-puluh kali setiap hari. Oke. Gitu. Dan otak kita akan selalu men-search jawaban itu kan, pasti akan men-search cari jawaban. Dan mungkin itu juga membuat kita jadi lebih aware ya. Jadi kalau kita, karena itu pertanyaan selalu kita ulang. Jadi begitu kita ngelihat ada tiba-tiba muncul iklan BCA, kenapa nggak ini aja? Atau mungkin ada opportunity, mungkin ini jawabannya. Benar. Jadi kita jadi lebih mudah untuk meng-attract itu ya. Oke. Nah mungkin netizen, para millennials pada bertanya, kalau gitu saya nanya, saya pengen punya uang banyak, nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran aja rebahan. Bisa nggak tuh? Bisa aja, sangat bisa. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa ya? Jadi sekarang ini kita jadi di zaman sekarang kita bisa melakukan audisi di rumah. Oke. Contoh dulu kita mau jadi penyanyi terkenal harus ada ikut audisi. Audisi adalah Indonesian Idol misalnya, atau The Voice gitu. Kan audisinya kan offline kan? Enggak, kita tinggal nyanyi lagu cover lagu tertentu, kemudian YouTube kita viral, itu udah audisi di rumah. Gitu. Jadi sebenarnya ongkang-ongkang kaki di rumah bisa sebenarnya. Selalu bisa. Kalau kita tanya itu terus dan jawabannya ketemu, bisa. Pasti bisa. Oke, gitu. Jadi hati-hati dengan pertanyaan kamu. Itu benar-benar it will really change your life. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke tahun ini ya, tahun 2020 ini tahun yang pastinya tidak akan terlupakan. 15 Januari, bener ya? 15 Januari. Ya, 15 Januari adalah tahun dimana akhirnya Trinity IPO. Oke, ini udah jadi salah satu mimpi dan bucket listnya dari Pak Bong ya? Pastinya. Jadi karena kalau misalkan perusahaan itu go public, kenapa jadi impiannya kita, dan memang puji Tuhan terwujud di tahun ini di tanggal 15 Januari yang lalu. Karena sebenarnya banyak banget benefit yang kita dapatkan ketika kita menjadi perusahaan publik. Yang pertama adalah pengawasan. Kita akan diawasi tuh. Diawasi sama siapa? Sama publik. Ya, sama puluhan ribu orang yang akan awasin kita. Jadi bayangin kalau misalkan kita punya orang yang akan mengaudit kita sebanyak itu, maka perusahaan itu harus dijalankan betul-betul dengan sangat baik gitu ya. Good governance adalah hal yang paling penting. Yang kedua adalah akses keuangan. Jadi kalau misalkan kita perusahaan sudah go public, kita punya banyak akses keuangan. Kita bisa share financing, kita bisa terbitin medium terms note, bond. Jadi banyak akses dana murah. Ya dibandingkan kalau kita bukan perusahaan yang go public gitu. Jadi kenapa menjadi salah satu, walaupun ada juga perusahaan-perusahaan besar dunia yang memang memilih untuk tetap private. Ya, setiap orang pasti tergantung punya pilihannya ya. Punya tradisi, mungkin ini kayak perusahaan keluarga, tapi tetap mereka sukses gitu. Ya, setiap orang pasti punya beda-beda. Cuman kalau menurut saya juga ini juga sejalan dengan visinya pemerintah, yaitu nabung saham supaya karena kalau misalkan banyak company di Indonesia yang go public, maka akan banyak aliran dana asing yang akan masuk ke Indonesia karena kita sekarang masih sangat sedikit yang perusahaan go public, baru 600 perusahaan. Memang maksudnya pilihan orang berbeda-beda ya, tergantung tracknya kita mau jalur yang mana nih. Dan setuju banget, maksudnya kalau kita lihat tahun ini pun juga banyak banget perusahaan-perusahaan yang dalam progres menuju IPO dan juga sudah IPO. Betul. Tapi dengan lagi-lagi dengan adanya corona ini dan saham juga anjlok gila-gilaan, nah itu gimana? Apakah sebenarnya if you can turn back time, apakah sebenarnya lebih bagus di delay dulu atau sebenarnya kita balik lagi ke fundamental sebenarnya. Jadi ada trader yang memang mereka mentradingkan sahamnya, jual beli sahamnya memang sesuai dengan harga sahamnya. Ada juga yang dia investor yang termasuk value investor yang mereka lihat dari fundamentalnya. Jadi kita kan perusahaan kita udah go public, kita bisa dilihat lah laporan keuangan kita udah telanjang gitu, bisa dilihat. Jadi
kita masih mencatatkan profit, penjualan kita juga masih bertumbuh positif, dan sebentar lagi juga kita akan ada memberitahukan kita punya progres revenue kita, penjualan kita. Sehingga kalau dilihat dari fundamental, ya Trinity misal perusahaan yang masih profit, ketika sahamnya justru lagi terkoreksi, ya itu sebenarnya lagi diskon gitu. Tapi kalau misalkan sahamnya turun tapi perusahaannya kita lihat fundamentalnya hutangnya banyak, kemudian dalam keadaan rugi, ya fundamentalnya kuat, ya buat apa gitu. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke fundamental kalau saya, pendapat saya. Betul. Ya setuju, balik lagi. Maksudnya perusahaan ini dibangun dengan apa gitu kan. Sama seperti kayak di awal ketika jualan, ya jualan bukan cuma jualan doang kan, make sure bahwa is over delivered justru. Ya sama mungkin ketika IPO membangun perusahaan, ya pasti yang diberikan value-nya ya jauh lebih besar daripada mungkin harga yang ternilai saat ini ada di pasar saham Indonesia. Ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Bong sendiri 1 tahun belakangan ini bukan hanya sibuk di dunia properti ya, ada kesibukan baru, ada hobi-hobi baru, ada interest baru yang sudah dikembangkan. Jadi sebenarnya saya ini kan berangkat dari nol. Bisa dikatakan sebenarnya saya bangun Trinity dari startup kan. Cuman banyak orang lebih populer menggunakan kata startup untuk tech company gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mulai apapun bisnis kita dari nol, dari UKM itu udah startup, walaupun dia bukan tech company. Jadi saya tahu banget bahwa banyak banget bong-bong yang masih muda sekarang yang punya potensi. Sayang banget kalau saya nggak bisa bantu mereka, dan dari sudut pandang investor juga saya bisa sukses bersama dengan mereka. Ya jadi saya lagi berpikir ya nggak mungkin dong nggak ada bong lain gitu. Di industri yang lain, nggak harus properti. Jadi di Desember tahun 2018. Desember 2018. Saya membangun sebuah company namanya venture capital, namanya Salt Ventures. Diambil dari kata garam ya. Filosofi sebenarnya garam itu karena kalau diaduk itu larut. Gitu. Jadi kalau minyak kan terpisah ya. Kalau garam itu larut. Maksudnya kita bisa blend in dengan company-company yang kita invest. Jadi kita mulai invest ke company-company startup sekarang. Kita sudah mulai masuk ke company ke-10 yang kita invest. Mostly di creative company. Jadi ada plant-based catering. Terus kemudian ada automotive company, ada sneakers company. Kemudian ada new retail company. Apa tuh new retail company? Jadi kita lagi develop sebuah warung digital. Ya, di desa-desa. Terus kemudian banyak, jadi ada 10 company, ada di beauty. Dan bervariasi ya, maksudnya bukan hanya satu industri difokuskan ke situ. Soalnya ada beberapa venture capital yang memang lebih memfokus mayoritasnya di bidang apa. Tapi ini variasi tadi, otomotif, beauty, sneakers. Benar. Jadi kita ambil di kreatif karena kita nggak fokus ke tech company justru. Karena kita tahu bahwa di tech company itu burning rate-nya tinggi. Burning rate arti adalah kita perlu kasih kayak semacam subsidi. Ya kan, jadi setiap bulan laporan keuangan merah gitu. Jadi kita balik, kita cari company-company yang memang laporan keuangannya bagus, yang sudah profit. Kemudian, tapi kenapa kreatif? Karena kreatif itu kan unlimited, jadi marginnya juga akan besar. Dan kita memang lagi mau membangun sebuah kreatif ekosistem supaya seluruh investasi company kita bisa saling support. Kita juga punya media company, dan kita lagi dalam pembicaraan untuk invest di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang event. Jadi mereka bikin event tahunan yang sangat besar dan udah 10 tahun berdiri. Mereka lagi mau kembangkan sampai ke live concert. Saya pikir itu akan jadi the future ya, karena anak-anak muda kan sekarang suka DWP Jakarta Warehouse Project atau We The Fest gitu ya. Nah, jadi kita lebih kekinian ya. Kita lagi cari company-company kreatif seperti itu. Dan yang memang juga sudah jalan ya. Maksudnya bukan cuma konsep, bukan cuma growth on paper atau on digital ya, tapi benar-benar bisa sustainable, dan mereka yang memang udah cash flow-nya pun juga sudah sehat. Ya, cuma berarti injectionnya itu untuk mempercepat progresnya mereka. Mempercepat, jadi mereka punya business plan, mereka mau apa sih? Untuk mencapai business plan tersebut mereka butuh dana sekian nih. Walaupun ada juga beberapa company yang memang
tidak dalam keadaan profit, tapi kita ngeliat bahwa ini mah cuma masalah waktu. Maksudnya kita bisa lihat bagaimana growth-nya. Kadang-kadang memang growth yang sangat cepat, kita bilang sebagai apa ya, extreme growth ya, itu kadang-kadang malah nggak diikuti sama profit, dan itu wajar gitu. Ya misalkan contoh, kalau misalkan kita punya bisnis manufaktur yang besar, kita beli alat terus karena permintaan banyak, itu kan pasti laporan keuangan kita negatif, pasti minus. Tapi kita bisa lihat bahwa itu bertumbuh banget gara-gara kita invest mesin aja, jadinya negatif. Nah, jadi walaupun ada beberapa company yang memang belum positif, tapi kita lihat growth ini gila banget, ya itu tetap kita invest. Ya karena it's a balance between the two sih. Maksudnya sometimes kadang-kadang ya untuk bisa mendapat growth ya kadang kita harus men-sacrifice profit gitu. At the same time kalau misalnya kita lagi memfokuskan ke profit ya sometimes mungkin growth-nya ya nggak secepat dan nggak sengegas mungkin yang lain-lainnya. Betul. Nah kan kalau dari Pak Bong sendiri pasti percaya dong bahwa sebagai seorang entrepreneur kita harus fokus. Karena ya kalau kita fokus ke satu hal itu pasti akan bertumbuh dan berkembang. Maksudnya itu juga salah satu hal dulu Pak Bong di dunia motivasi akhirnya berhenti vakum karena mau fokus ke properti. Di properti sekarang sudah sangat luar biasa sukses. Nah tapi sekarang ada banyak hal nih yang ada dilakukan juga kan, bis investor lah, apalagi investor ada berbagai macam industri. Terus bagaimana untuk membalance antara kapan kita harus benar-benar fokus dan kapan kita harus diversifikasi? Jadi saya orang yang sangat extremely fokus. Ekstrim. Jadi dalam konteks ekstrim ini adalah saya cut semua kegiatan training dan seminar saya di 2014. Jadi di 2013 dan sebelumnya itu saya bisa terbang sebulan 20 kali menerima undangan-undangan company gitu. Di Yogyakarta, pokoknya keliling Indonesia lah. Cuman saya cut semuanya, saya fokus di properti. Dan sampai hari ini pun juga saya pengen, kita bisa lihat di bio saya di Instagram, saya nggak masukin, saya ini ada invest di mana-mana, nggak. Tapi orang tahu saya Trinity Land. Jadi saya nggak pengen orang itu terpecah, nih Pak Bong ini apa sih sebenarnya? Properti kah, investor kah, dan lain-lain. Jadi di Solve Ventures saya betul-betul behind the table. Jadi kita sebagai investor, kita ini bukan founders. Jadi kita invest ke founders itu, kita tidak akan ikut kemudikan kapalnya. Karena founders itu dia yang tahu bisnisnya. Misalkan contoh kita invest di salah satu beauty company, kan kita nggak ngerti itu. Beauty company, apalagi produk wanita gitu ya, produk Lip Tint. Kita invest di Lip Tint ya? Lip Tint ya, di Sika, namanya Sika. Dia konsepnya kayak Korea begitu. Nah, itu kan kita nggak paham. Saya aja baru dengar kata Lip Tint itu dari situ. Pertama kali ngobrol dengan foundernya, Pamela dan Monica. Jadi kita udah bilang bahwa kita ini adalah financial investor, bukan strategic investor. Jadi so far sih memang nggak ganggu waktu. Karena kita lebih ke financial investor aja. Gitu. Karena day-to-day operationnya pun juga masih dilakukan oleh ya CEO dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ya. Mereka yang menyetir kemudinya ya. Iya, dan saya bersyukur banget berpartner dengan di Solve Ventures. Saya nggak sendirian, saya berempat. Saya berpartner dengan Dani Sutradewa. Ini menurut saya orang yang sangat jenius. Sangat jenius. Kenapa? Saya bisa ngebet ini mungkin 10 tahun dari sekarang ini bisa jadi mungkin ya ketua OJK atau mungkin ini orang pintar banget. Terus kemudian satu lagi Vincent dan juga Andika Sutoro Putra. Jadi tapi betul-betul di Solve Ventures yang aktif itu adalah Dani Suradewa, dan dia memang sudah sangat berpengalaman di investment banker. Again balik lagi ke partner, find the right partner ya. When you find the right partner ya everything will turns out right gitu. Dan sometimes kebalikannya kalau misalnya kita have a bad partner, apapun hal yang bagus malah jadi buruk kan ke depannya kan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.